Setelah penantian selama 6 pertandingan, penyerang Persebaya Surabaya, Flavio Silva akhirnya mencetak gol perdananya di Liga 1 musim 2024-2025. Striker berpaspor Portugal tersebut membobol gawang PSBS Biak di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Minggu, 22 September 2024, lalu. Flavio Silva mengaku bangga akhirnya bisa mencetak gol untuk Persebaya. Terlebih ia mendapat dukungan penuh dari semua elemen tim. Saya merasa bangga karena rekan satu tim, pelatih, staf, semua orang mendukung saya untuk mencetak gol ini, kata Flavio Silva. Ini momen yang baik untuk saya memberikan dukungan balik kepada mereka, untuk bonek dan bonita juga keluarga saya, sambungnya. Flavio Silva mengakui bahwa gol tersebut bisa menambah kepercayaan diri dalam menatap laga-laga berikutnya. Saya lebih termotivasi untuk memberikan dukungan balik kepada rekan setim saya, tandasnya. Persebaya Surabaya patut mewaspadai calon lawan mereka di pekan ke-7 Liga 1 musim 2024-2025, Dewa United. Dilansir tribunwau.com, Persebaya Surabaya akan menjamu Dewa United di GBT pada pekan ke-7 Liga 1 musim 2024-2025, Jumat, 27 September 2024, mendatang. Dewa United pernah membuat malu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Momen itu terjadi ketika Persebaya Surabaya berhadapan dengan Dewa United di GBT pada pekan ke-31 Liga 1 musim 2023-2024, 16 April 2024. Tak main-main, Dewa United membantai Bajul Ijo dengan skor telak, 0-3. Catatan itu patut menjadi perhatian bagi Persebaya Surabaya yang tengah dalam tren positif di Liga 1 musim 2024-2025. Diketahui, Persebaya Surabaya adalah satu di antara tim yang belum terkalahkan di Liga 1 musim 2024-2025. Paul Munster CS membukukan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 6 laga di Liga 1 musim 2024-2025. Berkat rentetan hasil positif tersebut, Persebaya Surabaya kini memuncaki klasemen Liga 1 musim 2024-2025 untuk sementara waktu. Persebaya Surabaya memuncaki klasemen Liga 1 musim 2024-2025 dengan koleksi 16 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang berada di posisi kedua. Apiknya performa Persebaya Surabaya di musim ini kan menarik atensi dari para klub Liga 1. Di samping hegemoni performa skuad Bajul Ijo, terdapat beberapa nama penggawa yang diketahui kontraknya segera berakhir. 5 nama pemain naik daun Persebaya Surabaya yang segera expired ialah Kasim Botan, Mikael Tata, Andhika Ramadhani, Kadek Raditya, dan Andre Octaviansyah. Kasim Botan menjadi satu di antara super sub andalan Paul Munster yang akan segera habis kontraknya. Kontrak Kasim Botan dengan Persebaya Surabaya akan berakhir pada 2025 mendatang. Menilik perjalanannya bersama Persebaya Surabaya, Kasim Botan diketahui telah membela skuad Bajul Ijo sejak musim 2023-2024 silam. Sebanyak 6 assist dari 35 pertandingan sukses dibukukan oleh penggawa kelahiran Nusa Tenggara Timur, NTT, itu. Berangkat dari bangku cadangan, Paul Munster telah menurunkan Kasim Botan dalam 30 pertandingan atau 1.727 menit untuk mengarungi gelaran Liga 1 musim 2023-2024. Dari 30 pertandingan itu, Kasim Botan sukses menyumbangkan 4 assist untuk Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya saat ini berada dalam tren yang positif, belum terkalahkan hingga pekan ke-6 Liga 1 musim 2024-2025 dan berada di posisi teratas klasemen sementara. Ini hasil dari 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster mengatakan bahwa hal ini menjadi modal awal yang sangat berharga. Dan tim ini harus menjaga konsistensi dalam pertandingan-pertandingan berikutnya, agar modal tersebut tidak menjadi sia-sia. Kami fokus pada pertandingan terdekat, dan sekarang fokus kami ada pada pertandingan melawan Dewa United besok. Kami tidak mau berpikir terlalu jauh ke depan.
Liga 1 adalah jalan yang panjang, yang harus kami lalui dengan fokus game per game, kata Monster seperti dilansir dalam laman resmi Persebaya Surabaya. Dukungan dari bonek dan bonita yang merupakan setia supporter Persebaya Surabaya, merupakan energi penting untuk Green Force. Oleh karena itu, pelatih asal Irlandia Utara tersebut berharap dukungan para supporter pada setiap game agar selalu memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, ketika Persebaya Surabaya bermain kandang. Dukungan bonek untuk hadir di stadion langsung sangat penting. Bermain di hadapan puluhan ribu bonek akan memberikan tambahan energi, karena itu ayo ke GBT, tegasnya. Kunci sukses Paul Monster buat Persebaya Surabaya memuncaki klasemen sementara Liga 1 2024-2025, ternyata ada peran duo mantan Madura United. Paul Monster tampaknya mendapatkan kemewahan dalam rekrut pemain kunci yang ia inginkan pada awal musim Liga 1 tahun 2024-2025 lalu. Kemewahan itu tak didapatkan oleh Paul Monster saat awal kedatangannya di Persebaya Surabaya. Paul Monster datang saat bursa transfer sudah berakhir, membuatnya tak bisa banyak melakukan perubahan selain menerima skuad yang telah dibangun oleh pelatih sebelumnya. Usai mengakhiri musim dengan catatan naik turun, Paul Monster langsung bergerak cepat untuk bergerak di bursa transfer. Ia mengupayakan untuk bisa membangun skuadnya sendiri di musim yang baru. 9 pemain berhasil didatangkan, 5 pemain diantaranya merupakan pemain asing. Ke-9 pemain itu antara lain adalah Francisco Rivera, Flavio Silva, Gilson Costa, Mohamed Rashid, Slavko Damjanovic, Malik Rizaldi, Rizky Dwi, Randy Hansen dan Ardi Idrus. Dari 9 nama itu, 2 nama nampaknya punya perhatian khusus dari Paul Monster. Monster menganggap 2 rekrutan itu menjadi transfer kuncinya bersama Bajul Ijo. 2 pemain itu antara lain adalah 2 mantan Madura United, yaitu Francisco Rivera dan Malik Rizaldi. Persebaya Surabaya sangat bersemangat menyambut laga berikutnya kontra Dewa United. Skuad Bajul Ijo langsung menggelar persiapan untuk tampil di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 27 September 2024. Selepas menang tipis 1-0 atas tim promosi PSBS Biak, pasukan Green Force sudah menyiapkan diri lantaran mepetnya jadwal pertandingan. Para pemain sudah berlatih di lapangan Thor, Surabaya, Selasa, 24 September 2024. Pelatih Persebaya Paul Monster mengaku tidak mau berpikir berlebihan. Dia ingin fokus pada setiap laga. Hasil 16 poin dari 5 kali menang dan 1 kali seri akan menjadi modal awal bagi Persebaya saat ini. Tim wajib konsisten dalam menghadapi laga penting ke depan. Kami fokus pada pertandingan terdekat, sekarang fokus kami adalah Dewa United. Kami tidak mau berpikir terlalu jauh ke depan, ya ujarnya dalam keterangan resminya di laman Persebaya, Selasa, 24 September 2024. Pelatih asal Irlandia Utara itu berharap anak asuhnya tidak besar kepala dan larut dalam pencapaian saat ini. Baginya kompetisi masih di awal musim. Perjalanan Persebaya masih panjang. Bruno Moreira dan kolega harus terus bersaing di papan atas. Persebaya Surabaya berhasil mengamankan 3 poin penting dalam laga tandang kedua mereka ke Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kali ini, PSBS Biak menjadi korban ketangguhan Green Force dengan kemenangan tipis 1-0. Hasil ini menambah rentetan kemenangan Persebaya Surabaya. Mereka juga berhasil menang dengan skor yang sama atas Persita Tangerang di stadion yang sama pekan lalu. Namun, euforia ini tidak boleh membuat bonek merasa terlalu puas, karena ujian sebenarnya bagi Persebaya Surabaya baru akan dimulai bulan depan. Rentetan pertandingan berat ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Persebaya Surabaya. Bonek, supporter setia Persebaya Surabaya, diharapkan tetap memberikan dukungan penuh. Suara lantang bonek, yang selama ini menjadi energi tambahan bagi para pemain, harus semakin keras saat memasuki Oktober. Rentetan lawan berat sudah menanti, dan ini akan menjadi momen krusial bagi Persebaya Surabaya dalam mengejar ambisi mereka di Liga 1 Indonesia musim ini. Melihat jadwal berat ini, Paul Monster tentu harus menyiapkan strategi terbaik untuk menjaga konsistensi permainan Persebaya Surabaya. Dukungan penuh dari bonek di setiap pertandingan, baik di kandang maupun tandang, akan menjadi faktor penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya.
Tidak hanya dukungan fisik, tetapi juga suara lantang bonek yang dikenal mampu memberikan semangat tambahan bagi para pemain di lapangan. Persebaya Surabaya mendapatkan kabar baik sebelum laga lawan Dewa United pada lanjutan pekan ke-7 Liga 1 musim 2024-2025, Jumat, 27 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, dua nama andalan Persebaya sudah kembali berlatih pada Selasa, 24 September 2024. Dua nama yang dimaksud adalah Hernando Ari dan Arif Catur Pamungkas. Hernando Ari sebelumnya absen dalam dua laga Persebaya. Penjaga gawang timnas Indonesia tersebut absen saat Bajul Ijo menang atas Persis Solo dan PSBS Biak. Hernando Ari menepi karena mengalami sakit demam dan muntah-muntah sehari sebelum laga lawan Persis Solo. Sehari sebelum laga lawan Persis, Hernando Ari mewakili tim dalam konferensi pers sebelum laga. Sementara Arif Catur menepi lebih lama dari Hernando Ari. Bek berusia 25 tahun tersebut absen karena mengalami cedera bahu saat Persebaya bertandang ke markas Malut United pada pekan kedua Liga 1 musim 2024-2025. Waktu itu, Arif Catur jatuh karena didorong oleh salah satu pemain Malut United. Saat terjatuh, posisi bahu kanan Catur membentur lapangan terlebih dahulu. Kini, kedua pemain dipastikan telah kembali berlatih. Keduanya berpeluang main saat Persebaya menghadapi Dewa United pada Jumat mendatang.